Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja membuat semacam sayembara dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukannya supaya dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuat Raja tidur. Pada dasarnya ia adalah sosok Raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Kemudian Raja mencoba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, Raja memutuskan melupakan perempuan itu dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat Raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang rekan. Begini, Raja, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia, ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar, tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya. Katanya, Abu Nawas melanjutkan, ternyata di dalamnya gelap. Semut itu pun keluar lagi, setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran. Dan lagi semut masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi. Semut itu keluar lagi. Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, Raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian sang Raja pun berkata, Sudah cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tak jelas begini. Cerita Abu Nawas yang lucu dan penuh makna. Cerita Abu Nawas sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Meski umumnya mengandung unsur humor yang mengundang tawa, cerita-cerita dari sang pujangga tersebut tetap menyimpan makna mendalam yang dapat dipelajari umat muslim. Abu Nawas adalah salah seorang penyair Arab klasik paling terkenal. Pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini dikenal humoris, cerdik dan agak nakal. Selama hidupnya, ia telah menciptakan banyak karya yang digolongkan dalam humor sufi. Mengutip buku Celupkan Hatimu ke Samudera Rindunya, The Wisdom of Abu Nawas karangan Ahmad Abu Nizar, Abu Nawas terkenal dengan puisinya yang jenaka dan mengupas kehidupan perkotaan, khususnya soal kenikmatan anggur, hamriyat dan humor cabul, mujuniyat. Karakter karyanya yang baru dan unik membuat Abu Nawas kian tersohor. Bahkan ia sempat menjadi penyair istana, syair al-bilad. Sampai sekarang, kisah humor Abu Nawas diceritakan turun-temurun di seluruh dunia. Penasaran bagaimana kisah-kisah pujangga paling tersohor itu? Mencari neraka di setiap sudut rumah dia berhenti, celingak-celinguk kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lain. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah, kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tak bersuara dan terus bekerja, celingak-celinguk kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras, makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Ah, Abu Nawas mulai gila, pikir mereka. Maka, ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk kanan kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan, orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran, berbahaya. Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Kemudian Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun malu bukan main lalu bertanya dengan nada keras. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang? Hamba mencari neraka,
Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas lancar, tak ada tanda-tanda dia gila. Kamu gila, Abu Nawas? Sohih, kamu gila, tidak Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan ya, siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila jika Khalifah sendiri menduganya gila. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian yang mengaku waras, teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar, apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka, dasar munafik kamu. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka, mohon maaf, kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun. Tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Hahaha, Khalifah Harun al-Rashid tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa, kata orang pertama, sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa, kata orang kedua, dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa, kata orang ketiga, sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas, karena belum mengerti seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati. Apa tingkatan mata itu? Tanya murid Abu. Apa tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, lah mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apa tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, lah tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar, karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda, lah bertanya lagi. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku wahai guru, pinta murid Abu Nawas.
Doa itu adalah, Lahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwalan naril jahimi, fahabli taubatan wakfir sunubi, fa inaka gafirus zanbil adimi. Sedangkan arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Melihat kisah di atas bahwa Abu Nawas menunjukkan kecerdasannya dan kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.